Nah guys, itu di depan gua itu pemakaman yang mempunyai mata batin yang lebih. Mungkin kalian dapat menyaksikan beberapa hal yang gak wajar di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di malam ini gua mau sedikit berbagi cerita ya. Sebenarnya video ini tadinya gua mau tayangin itu hari Selasa di edisi Purnama Trip, tapi berhubung pada saat proses pembuatan videonya, proses pembuatan di lokasinya, gua mengalami kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan kali ya. Sesuai schedule gua akan mengunjungi ke salah satu air terjun di daerah Jampang Tengah. Curugnya itu cukup bagus ya, cukup gede, dan gua melakukan mencari tahu riset dulu perjalanan ke sana kayak gimana. Jadi awal mula gua berangkat ke lokasi itu dari daerah Sukabumi kota. Itu gue melihat map itu sekitar 1,5 jam, karena gue pikir perjalanannya tidak memakan waktu lama. Jadi gue berangkat itu agak siang atau pagi, mungkin sekitar jam 11 siang ya. Dan ini untuk beberapa kalinya gue kesasar karena mengikuti Google Map ya. Jadi gue itu hampir 2 jam lebih tapi tidak sampai. Gua malah nyasar ke suatu perkampungan yang seperti zaman dulu gitu, yang rumah-rumahnya panggung, terus banyak pemakaman tua yang gua rasa gua kayak kembali ke tahun keberapa gitu. Terus jalanannya juga rusak. Nah, gue juga heran karena kalau keluar lihat di YouTube perasaan jalanannya gede gitu ya, tapi kenapa ini jalanannya kecil? Gue bertanya ke salah satu warga dan emang benar, itu emang curug, nama curugnya benar. Hanya saja ternyata gue sampainya itu di curugnya itu di bagian atas ya, di puncak curug tersebut. Nah, gue nggak nyasar sih sebetulnya ke air terjunnya, nggak nyasar karena air terjunnya benar. Hanya saja ini gue ada di bagian atas si air terjun tersebut. Dan di sini gue menemukan suatu perkampungan yang cukup unik sih kalau kata gue ya. Bagus, terus rumah-rumahnya masih panggung, suasananya masih asri. Terus yang bikin gue serem sih banyak anjing di situ ya, banyak anjing. Ya, tanpa berlama-lama kita saksikan video gue ketika gue ke salah satu kampung di Jampang Tengah di Curug Cipayang. Berikut videonya. Guys, kalau kesini dipastikan kalian bawa temen ya, karena masuk ke dalamnya lumayan horor. Jalannya kecil, terus kiri kanan hutan gitu. Siang-siang juga lumayan horor sih, sedikit menakutkan, apalagi malam. Tinggal sedikit lagi kalau dari map, mungkin sekitar 5 menit lagi. Ibu punten lagi ka curug tebih kene. Oh, tiasa motor. Oh, curugna turun ke handapnya. Kumaha? Oh, ari curugna paling mana? Oh, sanes ka dieu. Oh, uih deui. Jadi salah jalan ya, Bunya? Mun. Oh, mun. Nun ya, Bu. Lagi-lagi salah jalan. Ternyata map menunjukkan ke lokasi yang berbeda. Nah, guys, itu di depan gua itu pemakaman.
Fix gua salah jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Purnama. Kali ini gue lagi ada di Curug Ciperang. Oh sorry, Cipareang, Jampang Tengah tepatnya. Dan gue ngikutin map tadi, ternyata lagi-lagi gue dikelabuin oleh map. Jadi gue ada di sebuah perkampungan ya, yang kampungnya masih bener-bener asri, masih bener-bener alami, dan rumahnya pun masih rumah-rumah panggung, terus banyak-banyak anjing-anjing kayak gitu, dan jalannya pun sulit banget asli. Gue pikir gue nyasar gitu ya, gue pikir gue nyasar, tapi ternyata setelah gue nekat mengunjungi salah satu rumah di sini, ternyata ini benar sih Curug Cipareang, tapi gua nyampenya itu ada di atas curugnya, sahabat Purnama. Dan ini debit airnya juga nggak banyak ya, kecil, karena mungkin nggak butuh curah hujan nggak butuh banyak. Viewnya sih bagus, tapi sebenarnya niat awal gua tuh datangnya di bawah ya. Tapi berhubung udah sampai sini, ini sih lumayan bagus sih, keren juga ya, dan masih nuansa-nuansa alami banget gitu ya. Gue mau nikmatin suasana dari atas Curug Cipareang ini ya. Ini suasananya sih bagus banget. Oh, ada anjing yang ngejar-ngejar gua dari tadi. Untungnya ada orang setempat. Aduh, kalau nggak ada orang setempat, mungkin gua ada digigit anjing. Nih, sahabat-sahabat Purnama, gua ada di atas curug ini. Ngeri-ngeri sedap sahabat-sahabat Purnama. Ay gamit na putinggapan sa bogog anya na. Guys, karena tadi gue sempat nyasar dan nyampe di atas dari Curug Cipareang, tapi gue bertemu dengan suasana pedesaan yang sangat asri banget, lihat, dan bertemu dengan pemilik rumah namanya Ibu Yanti. Dan ini tuh apa ya, pengalaman yang menakjubkan. Wah, alami banget ini desa, bener-bener alami. Tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Yanti, banyak banget yang diceritakan sama dia, dan gue tertarik banget buat Sahabat-sahabat Purnama, setelah gue dari kampung tersebut, jam sudah menunjukkan jam 5. Harusnya sih gue pulang ya saat sore itu, karena tadinya gue pikir pulang, tapi karena gue udah dikasih tahu jalan yang benar menuju ke air terjun tersebut, rasa penasaran gue sih cukup tinggi ya, dan akhirnya menjelang maghrib itu gue nekat ke air terjun tersebut. Hari sudah menjelang maghrib, sekitar jam setengah 6 sore, dan tanpa gue duga ternyata tempat tersebut itu amat sangat sepi dan sudah tidak ada siapapun di sana. Gue ketemu dengan seorang bapak-bapak ya di situ. Gue bertanya, Pak, air terjun kemana gitu. Terus bapak tersebut menunjukkan jalan, ikut ke bawah aja katanya. Terus gue tanya, motor bisa masuk ke bawah apa enggak? Kata dia, oke, bisa katanya. Bisa, tapi jalannya batu dan agak turunan. Terus kata gue, ya udahlah, it's okay kata gue. Nah, pas gue turun di jalanan tersebut, ternyata di belakang gue itu gue dikejar-kejar dengan anjing setempat ya. Itu nggak tahu deh, suara gonggongan anjing yang melolong-lolong, dan gue sempet takut. Akhirnya nggak mikirin kayak jalanan kayak gimana, gue turun duduk terus sampai ke air terjun. Nah, sampai di air terjun itu hari sudah agak-agak apa ya, senja gitu ya, agak senja. Tapi gue nggak berniat berlama-lama di situ, karena
ternyata ketika menjelang sore atau menjelang malam, suasana di air terjun tersebut amat sangat mencekam kalau menurut gue ya. Di situ gue sendiri, nggak ada orang satupun dan nggak ada siapapun, dan benar-benar sendiri dengan situasi yang sangat mencekam. Gue coba terus mencari spot-spot terbaik di area tersebut. Tapi entah kenapa perasaan gue nggak enak gitu di air terjun tersebut. Dan di situ tuh di tengah-tengah itu ada kayak pohon besar, ada pohon gede gitu, di tengah itu ada pohon gede. Nah ceritanya setelah gue take beberapa video, gue ambil video di bawah pohon tersebut, sempat mengambil sekitar 2 video di pohon tersebut, dan gue save seperti biasa gitu ya. Nah tapi ketika gue mengambil video selanjutnya di dekat pohon tersebut, tepatnya sih untuk closingan atau penutupan, itu handphone gue mendadak mati. Dan gue pikir karena emang lowbat atau apa, tapi ternyata handphone gue tuh kondisi baterainya seperti ini nih saat purnama, dan itu masih cukup untuk bisa menyalakan. Pokoknya pada saat itu semua kamera handphone dan termasuk gimbal gue itu mati. Benar-benar nggak bisa nyala sama sekali dan nggak bisa mengambil video apapun setelah itu, karena video gue terpotong sampai di situ. Ternyata di air terjun tersebut ada salah seorang anak muda, mungkin seumuran gue ya, dia sedang bawa kayak jala gitu dan diikutin oleh seekor anjing. Dia senyum ke gue gitu ya, terus dia nanya dari mana gitu ya, kayak gitu. Terus gue bilang ke dia, ini saya mengambil video tapi HP saya mati terus, saya coba nyalain, dia nggak bisa, nyala sebentar mati lagi, nyala sebentar mati lagi. Dan gue pikir HP gue rusak, termasuk gimbal gue rusak, tapi ternyata nggak tahu kenapa gitu. Anak muda tersebut cuma tersenyum, terus dia bilang, nggak apa-apa katanya, mau kenalan aja kata dia gitu. Terus dia bilang, pulang aja udah sore, udah maghrib kata dia, udah mau maghrib katanya. Nah dari situ gue agak takut bener, karena sekeliling gue udah mulai hampir gelap, bener-bener hampir gelap gitu. Dan gue baru ini gue harus segera pulang sih ya, karena tepat di atas air terjun tersebut itu ada sebuah pemakaman yang tadi, yang awalnya gue nyasar itu, lokasi pemakamannya ada di atas air terjun tersebut. Dan gue baru segera pulang. Ini sepertinya nggak mau direkam lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi video gue benar-benar keputus di tengah-tengah gitu ya. Gue nggak bisa nyalain video dan gimbal gue dalam kondisi mati. Gue pikir emang HP gue rusak dan gimbal gue rusak, it's okay. Terus akhirnya gue pulang tanpa pikir panjang, gue pulang dengan kondisi agak ketakutan gitu ya. Kayak terjun tersebut itu cukup scary ya, cukup horor. Tanjakan-tanjakannya juga benar-benar horor ternyata kalau menjelang malam. Nah sebetulnya kawasan air terjun tersebut cukup ramai ya kalau hari libur atau hari biasa, karena di situ ada kayak saung-saung, warung-warung gitu yang biasa orang berjualan gitu ya. Hanya saja gua datang ke situ di waktu yang tidak tepat, sahabat-sahabat purnama. Saat gua sampai di jalan itu, gua sholat maghrib dulu ya di jalan, di masjid di pinggir jalan. Terus setelah sholat gue nyalain handphone dan gimbal, dan ternyata handphone gue dalam keadaan baik-baik saja dan tidak rusak, terus masih bisa nyala. Ketika gue cek galeri, ternyata 2 video yang ada di bawah pohon besar tersebut itu filenya korup atau tidak bisa diputar, kayak gini nih. Jadi benar-benar nggak bisa dibuka. Jadi gue nggak punya dokumentasi video di area pohon besar tersebut. Nah untuk video yang berhasil gue ambil di air terjun tersebut, air terjunnya sih cukup cantik ya, tinggi, gede. Nah videonya seperti ini, sahabat purnama.
guys, setelah tadi ada drama-drama nyasar, akhirnya ketemu juga ini Curug Cipareang. Curugnya gede banget, lebar, gede. Tapi sayangnya debit airnya itu emang masih musim kemarau ya, jadi tidak begitu besar. Biasanya sekeliling dari bebatuan ini itu adalah air terjun. Jadi gede banget, tapi sekarang hanya sisi sebelah kanan gua aja. Mungkin kesininya gua kurang tepat sih, dan ini juga waktunya udah lumayan sore, jadi pengunjungnya juga udah nggak ada, udah sepi. So far sih curugnya bagus banget sih ya, cuma bebatuannya lumayan tajam-tajam, jadi harus ekstra hati-hati, benar-benar ekstra hati-hati. Dan jalanan kesininya itu loh, aduh, turunan terjal batuan. Pastiin deh kendaraannya itu kendaraan yang sehat dan bukan kendaraan-kendaraan cetek. Kalau mobil mendingan taruh di atas ada parkirannya kok. Tapi tadi berhubung gua udah sore, jadi motor gua turun sampai ke bawah, sampai ke air terjun. Keren, curugnya sih keren, gede banget. Mungkin kalau pengunjungnya banyak ini lebih keren lagi, bisa sambil cuci mata. Oke sahabat Bernama, kita nikmatin keindahan Curug Cipareang ini. Guys, menurut penjaga di sini kalau musim hujan atau airnya banyak, itu panjang batu itu air terjun doang, dan itu pasti keren banget. Sayangnya gua kesini di waktu yang kurang tepat sepertinya. Ya sahabat-sahabat Bernama, mungkin cukup sekian cerita dan perjalanan gua ke Curug Cipareang. Jadi kalau ke curug ini mendingan jangan maghrib-maghrib atau sore-sore, ya sewajarnya aja lah datang ke curug ini siang, dan jangan lupa ajak teman, jangan sendirian, karena yang gua rasa sih cukup menyeramkan si curug ini ketika malam hari atau menjelang sore itu. Suasananya sih beda ya. Terima kasih sudah menyaksikan video gua sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada banyak kekurangan di video gua kali ini. Dan untuk para kalian anak-anak yang mempunyai mata batin yang lebih, mungkin kalian dapat menyaksikan beberapa hal yang gak wajar di video. Terima kasih sudah menyaksikan video gua kali ini. Jangan lupa tetap dukung terus channel gua untuk terus berkembang. Untuk kalian yang punya cerita-cerita horor juga di curug ini, kalian bisa berbagi cerita di kolom komentar. Tetap saksikan video gua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga kelestarian alam ini, sahabat-sahabat Bernama, agar alam ini tetap lestari untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih. Akhir kata gue tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di cerita dan di trip gua selanjutnya.